Halo semuanya, jumpa lagi dengan Sentris. Di video kedua ini, saya akan berfokus pada pembahasan yang cukup hangat, yaitu mengenai 100 hari kerja pemerintahan Prabowo dan Gibran, yang dimana hal ini cukup memiliki polemik, sehingga banyak sekali mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya melakukan aksi massa dengan tema Indonesia Gelap. Mari kita simak penjelasan saya dengan seksama. Ini dia. Dikutip dari berita ugm.ac.id, tanggal 7 Februari 2025, dengan judul 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, pakar UGM nilai masih minim kejelasan perencanaan dan eksekusi. Dijelaskan bahwa selama 100 harian pemerintahan Prabowo Gibran menuai berbagai permasalahan, yaitu pada aspek hukum, adanya pelemahan sistem check and balance dalam pemerintahan sekarang. Menurut Donald Black, pada bukunya yang berjudul The Behavior of Law yang dikutip oleh dosen FHUGM yaitu Dr. Henry Nur Julian SHMKN, menyebutkan bahwa kedekatan politik dapat membuat hukum kehilangan daya berlakunya. Terbukti dengan adanya dominasinya koalisi di parlemen yang berpotensi melakukan pengurangan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, atau dengan kata lain, hubungan legislatif dengan eksekutif itu seperti bekerja sama atau partnership hubungannya tuh. Lalu, Pak Prabowo memiliki ide yang cukup unik, walaupun ini jadi permasalahan bagi saya, yaitu melakukan upaya untuk memaafkan para koruptor. Yang mana hal ini sudah jelas bahwa status seseorang sebagai koruptor itu mesti didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Jika tidak demikian, maka akan menjadi persoalan hukum dan keadilan itu sendiri. Selanjutnya, pada aspek politik. Yang pertama, menurut Dr. Mada Sukmajati, akademisi dari Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM, menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran memberikan janji-janji pada Asta Citra atau 8 program prioritas pemerintah Prabowo Gibran yang belum jelas terrealisasikan secara konkret, karena beberapa program seperti makan bergizi gratis atau MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah masih dipertanyakan kejelasan dalam pelaksanaannya. Lalu kedua, pemerintah Prabowo Gibran dinilai masih mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Lalu yang ketiga, kebijakan Presiden Prabowo dengan mengandalkan jejaring militer untuk mendukung program pemerintah. Tentu itu merupakan hal yang cukup masuk akal memang. Tetapi langkah tersebut berpotensi memunculkan tantangan pada aspek hukum dan demokrasi. Jadi yang poin ketiga ini ada potensi tabrakan ya, atau gesekan gitu antara hubungan sipil dan militer seperti itu. Kemudian aspek ketiga yaitu aspek ekonomi. Yang pertama, mengutip dari penjelasan ekonom UGM yaitu Dr. Yudhistira Hendra Permana, menyatakan bahwa kebijakan mengenai penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan dianggap sebagai kebijakan yang memiliki langkah desperatif daripada solusi jangka panjang demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua, adanya kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor sebagai dampak dari defisit fiskal semakin membesar. Dan yang ketiga, target pertumbuhan ekonomi hingga 8% pun dinilai terlalu ambisius, mengingat kondisi ekonomi global masih mengalami perlambatan. Dari ketiga aspek tersebut, bahwa pemerintah di era Prabowo Gibran selama 100 hari kerjanya menuai permasalahan sosial, sehingga sejak 2 hari kemarin, ya pada tanggal 17 dan 18 Februari 2025, para mahasiswa dan warga masyarakat lainnya turun ke jalan untuk melakukan aksi dengan tema Indonesia Gelap di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan lain-lain dengan menuntut beberapa hal. Dikutip dari asumsi.co, terdapat 13 tuntutan demokrasi mahasiswa dengan tajuk Indonesia Gelap itu, yaitu pertama, ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Kedua, cabut proyek strategis nasional atau PSN, karena dianggap bermasalah. Wujudkan reformasi agraria sejati, sebab PSN sendiri kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Ketiga, menolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkam
bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis. Keempat, hapus multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis. Nah, tadi di aspek politik itu kan pada poin yang ketiga itu kan dijelaskan ya bahwa Pak Prabowo sendiri pun sebagai presiden itu melakukan hubungan berjejaring ya, itu dengan militer yang notabene Pak Prabowo sendiri berlatar belakang militer, sehingga urusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Prabowo Gibran itu tidak lepas dari kerja-kerja militer di situ. Nah, yang kelima, sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka. Nah, seringkali kita melihat bahwa misalnya banyak sekali kasus di mana tanah-tanah masyarakat adat yang sudah lama tinggal di tempat tersebut itu dilakukan penggusuran gitu. Karena dianggapnya sebagai sarana untuk kepentingan negara di situ gitu kan. Yang sebenarnya masyarakat adat itu lebih tahu kehidupan mereka di situ seperti apa, dan mereka juga secara turun-temurun secara hukum adat mereka harus melindungi tanah mereka seperti itu. Keenam, cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana aturan ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Ketujuh, evaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata. 8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan dan melindungi hak-hak buruh kampus. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Perpu mengenai perampasan aset. Ke-10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang mana revisi tersebut berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat. 11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. 12. Menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR. Dan yang terakhir, ke-13 itu reformasi kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Dari 13 tuntutan tadi, dan itu cukup banyak sekali ya, hal tersebut semakin menguatkan bahwa pemerintahan saat ini sangatlah bobrok, sehingga perlu dikritisi dan jika perlu mesti dilawan. Adapun permasalahannya selama 100 hari masa pemerintahan Prabowo Gibran, paling tidak menurut saya pribadi ya, adalah yang pertama, sejak awal Presiden Prabowo itu menjabat bersama dengan Gibran ya selaku wakilnya, itu Yusril Iza Mahendra ya selaku seorang menteri hukum ya, itu mengatakan bahwasannya pada tahun 98 itu ya peristiwa 98 lah, katakan itu bukan sebagai pelanggaran HAM berat gitu. Ini bagi saya cukup problematik ya, karena memang justru akhirnya kenapa bisa ada reformasi itu disebabkan karena di tahun itu terjadi pelanggaran HAM yang sangat luar biasa, dan pelanggaran HAM ini tentu adalah pelanggaran HAM berat. Misalkan seperti penghilangan paksa orang-orang gitu ya, mungkin teman-teman tahulah ada salah satu tokoh yang namanya Wiji Tukul dan lain sebagainya, itu kan dihilangkan secara paksa. Nah, itu kan bagian dari pelanggaran HAM berat. Lalu juga orang-orang Tionghoa pada saat itu didiskriminasi, terus mereka juga banyak yang mengalami korban pelecehan dan sebagainya. Nah, itu pun juga dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Jadi sangat tidak tepat kalau misalkan Pak Yusril Iza Mahendra pada saat itu menyatakan bahwa pelanggaran HAM pada tahun 98 itu bukan pelanggaran HAM berat gitu. Itu saya kurang sepakat dengan hal itu. Lalu yang kedua, Natalius Pigai sebagai menteri ya HAM gitu, itu memberikan statement yang cukup kontroversial juga gitu, dimana beliau menyatakan bahwasannya perlu anggaran yang sangat besar gitu untuk membuat satu universitas yang bernama Universitas HAM gitu. Nah, bagi saya pribadi sebetulnya ini sangat problematis, karena ya untuk apa ada fakultas hukum, untuk apa ada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, untuk apa ada jurusan filsafat yang dimana ya itu belajar terkait hak asasi manusia di sana gitu. Ya terutama di fakultas hukum ya, itu kan ada mata kuliah hukum HAM gitu. Ya itu juga sebenarnya udah cukup gitu untuk bisa mempelajari hak asasi manusia itu sendiri gitu. Jadi ngapain harus bikin universitas HAM lagi gitu. Sedangkan
Kementerian Hukum dan HAM dulu waktu masih nyatu itu punya sekolah kedinasan juga. Yang dimana sekolah kedinasan itu ya walaupun udah disatuin ya gitu, itu ada sekolah kedinasan untuk urusan pemasyarakatan maupun untuk urusan keimigrasian seperti itu. Jadi nggak perlu lagi harus bikin universitas HAM. Kemudian yang cukup menarik itu adalah terkait dengan makan bergizi gratis atau MBG. Nah, pada saat kampanye dulu Pak Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka itu kan paslon nomor 2 ya. Nah, di mana salah satu janji politiknya kepada pemilihnya atau kepada masyarakat lah secara umum gitu adalah kebijakan makan siang gratis. Awalnya itu, dan ya kalau dipikir-pikir lagi sih siapa sih yang nggak mau gitu mendapatkan makan siang gratis gitu. Taunya pas ketika sudah jadi gitu, udah jadi presiden dan juga wakil presiden, kebijakan tersebut jadi tersempit menjadi makan bergizi gratis, dan itu hanya untuk anak-anak sekolah baik di SD, SMP maupun SMA. Dan anggarannya pun juga ya saya dapat informasinya sih bahwa anggaran yang harus digunakan untuk membangun ibu kota negara atau IKN gitu di Nusantara itu, nah itu justru malah dialihkan untuk makan bergizi gratis ini gitu, dan itu sangat bermasalah sekali gitu kan, karena seakan-akan seperti hajatan tiap hari gitu. Nah itu saya sangat tidak sepakat sekali dengan hal itu gitu. Lalu kemudian ya kalau misalkan teman-teman ya terutama di kota-kota ya modelan kayak Jogja lah gitu kan, ya setelah Jumatan itu kan pasti teman-teman dapat makanan gratis ya, tentu nggak di semua masjid ya, atau misalkan mungkin di bulan Ramadan gitu kan, di ya salah satu daerah misalkan di Jogokarian atau di Kota Baru itu kan dapat makan gratis gitu untuk buka puasanya. Nah itu pun saya pikir sudah cukup sebetulnya gitu kan. Ini malah tiap hari gitu dilakukan kebijakan makan bergizi gratis itu gitu ya, anggarannya cukup besar sekali gitu. Kemudian pada era Prabowo Gibran ini kebijakannya cukup luar biasa gitu adalah adanya perombakan kabinet ya, maksudnya perombakan menteri sih lebih tepatnya, yang dimana perombakan ini jumlah kementeriannya jadi lebih banyak gitu. Ya saya tentu tidak akan menjelaskan semua kementerian itu, tetapi yang saya soroti misalkan Kementerian Hukum dan HAM itu kan awalnya disatukan ya, lalu pada pemerintahan Prabowo dan Gibran itu justru dipisah jadi Kementerian Hukum dan juga Kementerian HAM gitu. Lalu juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu pun juga dipisahkan juga jadi Kementerian Lingkungan Hidup, dan yang kedua adalah Kementerian Kehutanan gitu. Nah ini jadi masalah sebetulnya. Bayangkan gitu kalau misalkan Kementerian Lingkungan Hidup itu membuat kebijakan yang bertolak belakang gitu dengan kebijakan Kementerian Kehutanan gitu, yang terjadi adalah nanti malah jadi tumpang tindih gitu aturan, dan ini menjadi permasalahan nantinya di kemudian hari gitu. Selanjutnya adalah ya ini hasil obrolan saya dengan salah satu kawan saya di Bandung, itu menyimpulkan bahwa ada permasalahan di level daerah, terutama di Jawa Tengah, di mana Pak Prabowo sendiri selaku presiden itu menunjukkan secara terang-terangan bahwasannya beliau itu mendukung Lutfi selaku calon gubernur Jawa Tengah gitu kan. Dan uniknya adalah sebelum itu pun ada wacana bahwa Kaisang sekaligus adik dari wakil presiden kita lah gitu ya, Gibran Raka Buming Raka itu ingin diarahkan sebagai wakil gubernur Jawa Tengah bersama dengan Lutfi. Dan ini menjadi permasalahan karena memang makin menguatnya dinasti politik gitu kan. Akhirnya tidak jadilah karena memang banyak pertentangan di masyarakat gitu ya, termasuk saya sendiri pun juga gak setuju, karena yang namanya dinasti politik di negara demokrasi itu sangat tidak etis ya gitu. Nah yang terjadi adalah Andika itu kan saingannya si Lutfi gitu kan. Andika dari militer, Lutfi itu dari kepolisian gitu kan. Nah karena Jawa Tengah itu setahu saya adalah basisnya PDIP, ya secara akal sehat saya pribadi lah gitu ya, itu harusnya kan yang menangnya Andika, kok ini malah yang menang nomor 2. Tapi saya yakin pasti karena memang di kubu PDIP sendiri pun juga ada
perpecahan di situ. Yang satu tetap membela PDIP, yang satu ya membela Pak Jokowi sebenarnya kalau saya mau bilang ya gitu. Akhirnya ya udah menang nomor 2 gitu, yaitu Lutfi ya. Seingat saya tuh nomor 2 atau nomor 1 saya lupa lah. Pokoknya yang jelas yang menang itu Lutfi gitu. Nah, itu eh, akhirnya kami ya, saya sama teman saya yang di Bandung itu berkesimpulan bahwa sebenarnya ini semacam shadow state ya. Shadow state itu kayak semacam pemerintahan bayangan yang dimana sebetulnya ya Gubernur Jawa Tengah itu ya yang dipimpin oleh Partai Coklat ya gitu. Ya sebutnya Partai Coklat aja deh gitu. Itu sebenarnya juga dikontrol gitu, ya tidak lepas dari campur tangannya Pak Jokowi sebenarnya atau Mulyono gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya jangan-jangan ibu kota provinsi Jawa Tengah itu bukan Semarang sebetulnya kalau kita pakai shadow state ya, tapi justru malah Solo gitu, karena kan Pak Jokowi sendiri atau Mulyono gitu kan itu ada di Solo gitu tinggalnya. Nah, itu yang saya pikir sebetulnya apa ya, pendapat saya bagaimana problem dari 100 harinya Pak Prabowo Gibran gitu selama menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Dan saya yakin kalau teman-teman tidak setuju pun ya nggak masalah dengan hal itu kan pendapat saya pribadi gitu kan. Toh juga lagian sebenarnya kan dengan saya membuat video ini pun juga tujuannya kan ya sebagai wujud adanya kebebasan berekspresi ya gitu kan. Dan apabila teman-teman misalkan ingin menambahkan pendapat teman-teman mengenai 100 hari berjalannya pemerintahan Pak Prabowo Gibran, bisa di komen lah di kolom komentar gitu. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.